Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada minggu-minggu yang lalu saya telah menyampaikan kepada jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada manusia hidayah atau petunjuk agar manusia dalam hidupnya dapat hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itulah kemudian Allah memberi petunjuk yang pertama, namanya panca indera. Yang kedua, Allah memberi petunjuk akal. Dan yang terakhir, Allah memberi petunjuk agama. Pada siang hari ini saya akan menambah dari penjelasan saya terkait dengan petunjuk atau hidayah Allah yang pertama. Pada umumnya para ulama mengatakan atau para ilmuwan, indera manusia itu ada 5. Namun para ahli tasawuf atau mutasawwif bahwa indera manusia itu tidak hanya 5 tetapi 6 yang dimaksud tambahan dari yang 5 adalah hati. Hati itulah bagian dari indera manusia, dan hati itulah yang akan menentukan kualitas hidupnya manusia. Oleh karena itu para mutasawwif betul-betul menjaga bagaimana agar hati ini bisa melahirkan kualitas perbuatan manusia dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Mari kita lihat hadis yang menunjukkan betapa pentingnya hati manusia itu. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasmani manusia, dalam jasad manusia itu ada namanya mudghah. Idza saluhat, apabila mudghah ini baik, maka seluruh anggota tubuh manusia akan baik. Baik ucapannya, baik perbuatannya, baik pikirannya, baik perbuatannya, semuanya akan berkualitas baik, dengan catatan mudghah itu baik. Kedua, wa idza fasadat, kalau mudghah itu rusak, maka seluruh anggota tubuh manusia itu menjadi rusak. Perilakunya, perbuatannya, pikirannya, matanya, sikap solah gowo munamuninya, semuanya akan rusak. Catatannya, mudghah itu tidak baik, mudghah itu rusak.
Kemudian dikatakan ala wahyal qalbu, ketahuilah mudghah itu ya, yang namanya mudghah itu adalah hati. Berarti rusaknya, baiknya hidup manusia ada tergantung pada mudghah. Kualitasnya manusia ada di mudghah. Karena itulah dalam teori tasawuf akhlaki, mudghah ini oleh mereka betul-betul diolah. Bagaimana supaya mudghah itu baik? Pertama, mudghah itu dicuci, dikosongkan dari hal-hal yang jelek. Hati itu banyak sekali penyakitnya, hasad, dengki, riya, takabur, dan seterusnya. Seluruh yang menjadikan hati itu rusak dibersihkan, tahalli, dikosongkan, dibersihkan. Setelah dibersihkan, diisi hati itu dengan akhlakun mahmudah, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, hal-hal yang sejalan dengan syariat Allah. Dengan setelah apabila hati itu sudah bersih, sudah baik, hati itu ibarat kaca yang bening, yang bersih. Kalau kaca itu kotor, maka kaca itu tidak akan menyerap sesuatu yang ada di depannya. Dia akan terpantul ulang. Ada diibaratkan seperti itu. Maka Imam Syafi'i adalah seorang pendiri sebuah mazhab. Dia merasa bahwa dia mempunyai amat sangat kesulitan untuk dapat menghafal dengan baik. Esok ngapal, sore hilang. Diwaca ping bolak-balik pakai teori, masih hilang juga. Maka datanglah Imam Syafi'i kepada gurunya, namanya Waqi'. Apa tulis Imam Syafi'i kepada kita? Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Saya mengadu kepada guru saya Waqi' bahwa saya amat sulit untuk menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru saya menasihati agar saya meninggalkan maksiat. Wakhbarani bi annal ilma nurun. Dan guru saya memberitahu bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Maksiat akan membuat hati kotor, kaca butek, ya, kaca butek. Dia tidak akan bisa mendapatkan nur, cahaya dari Allah. Dalam sebuah kitab namanya Ar-Risalah Ar-Laduniyah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, teori itu menjelaskan tentang ilmu. Ada dua ilmu, ilmun kasbiyun, ilmu yang diupayakan, diusahakan dengan cara belajar sungguh-sungguh, dengan cara membaca. Yang satu adalah ilmun ghair kasbiyin,
ilmu yang diperoleh tanpa usaha, namanya ilmun wahyiyun, ilmu pemberian. Dari siapa? Dari Tuhan. Wa 'allamnahu min ladunna ilman. Orang mengatakan ilmu laduni diberi oleh Allah. Siapa yang diberi oleh Allah? Mereka orang-orang yang bersih. Ya, mereka orang-orang yang bersih. Itulah kenapa ulama ada yang menambahkan hati merupakan bagian dari indera manusia yang harus diperhatikan, harus digarap, dan ulama-ulama tasawuf garap ini semuanya. Dan sekali lagi ternyata apa yang dilakukan oleh ulama-ulama benar, bahwa hati merupakan pangkal nilainya manusia. Orang ahli, orang fikih, dalam ilmu fikih, hati itu tempat bersarangnya niat. Niat itu tidak ada di mulut, tetapi niat itu ada di hati. Karena dengan apabila hati diisi dengan niat, maka seluruh anggota tubuh akan bergerak sesuai apa yang terkandung niat di dalam hati manusia. Mudah-mudahan apa yang saya tambahkan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.